Shalom teman-teman yang terkasih, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan kita terus ada dalam perlindungan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Dem News. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang selalu dukung perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon bantu untuk di like, komen, subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lainnya, baik di grup-grup rohani Kristen yang ada di media sosial teman-teman semua, agar melalui kesaksian ini mereka juga diberkati dan banyak orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali menyaksikan lagi kesaksian dari seorang murtadin. Nah, murtadin ini dia berlatar belakang dari keluarga yang sangat ketat beragama. Bahkan ayahnya sendiri adalah seorang ustadz yang sangat fanatik dengan agama Islam. Dan murtadin ini juga dia bermimpi sebanyak 4 kali. Nah, mimpi keempat inilah yang membuat dia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan mimpi apa saja yang dialami, dan sehingga murtadin ini mengambil keputusan untuk meninggalkan keyakinan lamanya dan percaya kepada Kristus. Supaya tidak penasaran, ya mari kita sama-sama saksikan cuplikan video selengkapnya. Oleh sebab itu, siapkan hati agar apa yang kita dengarkan dari kesaksian murtadin ini boleh memberkati kita, dan iman kita juga semakin teguh di dalam mengikut Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, perkenalkan aku Yesi. Aku berlatar belakang dari Muslim. Di sini ingin memberikan pengalaman pribadi aku tentang betapa besarnya mukjizat dan kuasa Tuhan di hidup aku. Jadi langsung kesaksiannya kakak. Iya, jadi terima kasih Ima telah memperkenalkan dirinya. Nah, Ima bisa langsung memberikan kesaksian dari awal bagaimana sampai Ima bisa menerima Tuhan Yesus. Tidak usah buru-buru, santai saja, biarkan mengalir dan berbagi. Ima bisa berbagi dengan keadaan yang tenang. Silakan Ima. Ya, awal aku mengenal Tuhan Yesus itu, jadi ceritanya kawan-kawan, aku ini kenal sama seorang laki-laki lewat TikTok tuh. Lalu karena aku dari Muslim, sama aku seorang. Nah, laki-laki ini aku kenal lewat video dan dia memakai kalung salib kan. Jadi awalnya sih biasa aja, tapi biasa saja. Tapi lama kayak aku ingin serius gitu. Karena aku pernah yang namanya gagal dalam rumah tangga, jadi menjalani hubungan tuh nggak mau yang kayak sudah lihat nanti gimana saya. Cuma dalam posisi ini aku rasa dan kayak pengen ajak udah ini ngajak aku masuk Kristen. Cuma kita sama-sama saling dewasa tuh, jadi ada yang berbicara kayak ayo ikut, lu harus ikut gue ke agama gue gitu, enggak. Jadi kita mengalami beberapa hari perdebatan tentang apa itu Islam, apa itu Kristen, siapa itu Muhammad, siapa itu Tuhan Yesus, apa itu Al-Quran, apa itu Alkitab. Dengan latar belakang aku mempunyai ayah, mempunyai papa seorang ustadz. Jadi aku keluarkan seluruh pengetahuan aku tentang Islam, dan lain juga berlatar belakang dari keluarga yang semua bekerja di ladang Tuhan. Dia juga keluarkan semua pengetahuan tentang apa itu Kristen dan siapa Tuhan Yesus. Kami berdebat tidak ada yang mau kalah saat itu. Lalu di hari ketiga tuh kami berdebat sekitar 3 hari. Itu kami selalu berdebat tuh setiap pukul 10 malam sampai jam, karena aktivitas aku terhenti saat jam 10 malam. Kami telepon, kami berdebat. Lalu di hari terakhir, hari ketiga tuh
kayak kita tuh sama-sama kehabisan kata-kata tuh, kita kehabisan istilahnya kehabisan pengetahuan, udah nggak tahu lagi apa yang harus mau kita perdebatin. Lalu Saint mengajak aku untuk berdoa karena tidak patut kita berbicara Tuhan siapa yang paling benar atau menghakimi Tuhan kan. Jadi kami berdoa saat itu, Tuhan siapa yang benar yang akan datang, entah itu aku yang akan dijamah sama Tuhan Yesus atau nanti lain yang akan diberi hidayah sama Tuhan aku saat itu. Lalu kita amin sudah, dengan catatan seperti ini. Tidak boleh menyinggung agama lagi, tidak boleh namanya ada pembahasan tentang agama. Lalu aku malah beberapa kali mimpi itu. Jadi setelah doa itu, mimpi pertama yang aku alami itu, aku berada di rumah sakit. Jadi mama aku tuh sakit, lalu di samping mama tuh ada seorang anak laki-laki kecil, laki-laki. Karena papa aku ustaz, lalu papa aku menyuruh papa tuh untuk mendoakan anak kecil ini. Lalu papa sudah doain, gak sembuhnya anak kecil ini tidak sembuh. Lalu anak kecil ini lalu bilang, kita semua yang ada di dalam ruangan itu taruh tangan kita di atas kepala anak kecil ini. Lalu kita taruh semua tangan kita di atas kepala anak kecil ini. Lalu anak kecil itu sembuh langsung. Puji Tuhan anak kecil ini langsung sembuh. Lalu aku langsung menuju ke belakang rumah sakit ini kayak seperti kamar mandi kan. Ya. Orang laki-laki itu tinggi besar gitu kan, tinggi. Kenapa aku bisa bilang tinggi? Karena laki-laki itu bilang kayak gini, lalu aku tinggalnya dia, jadi pas aku tengok ke atas tuh kayak aku nggak bisa lihat itu siapa gitu kan. Ya di yang laki-laki itu siapa karena mukanya tuh nggak kelihatan. Sudah habis itu aku keluar dari ruangan rumah sakit ini menuju pintu belakang kamar ini, itu ada sebuah taman tuh indah banget tamannya tuh. Jadi tamannya itu berwarna, semua tamannya itu berwarna kayak abu-abu ke putih kayak, jadi kayak apa ya, warna ini tuh nggak pernah aku lihat di dunia ini. Terus kayak apa sih modelnya tuh kayak film-film zaman-zaman dulu tuh warnanya seperti itu, tapi indah banget tuh taman itu. Jadi di atas jembatan, di bawah jembatannya itu ada sungai kecil gitu kan. Aku kesana, aku naik ke atas jembatan itu, lalu aku pengen foto. Terus pas di aku bilang pengen foto tuh, kenapa nggak bawa HP ya kan? Terus kaget banget karena kalau nggak bawa HP kan nggak bisa foto. Sudah, lalu pokoknya aku cerita sama Ren ini, aku bermimpi seperti ini. Terus kata Ren, sudah, ini cuma mimpi biasa saja, jadi itu nggak usah dipikirin. Ya, baik, sebentar. Ima, berarti pertama Ima berkenalan dulu dengan Rein, betul ya? Terus Ima mengalami mimpi dan di dalam mimpi itu ada orang yang lelaki yang besar, tinggi besar, dan ada taman yang indah, betul ya? Oke, silakan lanjut. Jadi pas sebelum mimpi ini kata Tuhan. Jadi Tuhan siapa yang benar itu yang akan datang. Gitu. Ya. Jadi lalu Ima bermimpi yang pertama itu, lalu Ima dan bilang sudah itu cuma mimpi biasa saja gitu. Sudah. Jadi sudah Ima nggak terlalu ambil pusing. Lalu habis itu aku beberapa hari kemudian aku mimpi yang kedua itu aku pergi datangin Ren karena aku sama sekali belum pernah ketemu sama Ren, hanya karena lewat media sosial saja kan. Jadi aku di Jakarta, Ren di Papua. Jadi aku mimpi aku pergi ke Papua, aku ketemu sama Ren. Jadi Ren itu ngekos, rumah kosannya itu ada di samping masjid. Dan Ren itu posisinya nggak bisa bayar kontrakan kosan itu. Lalu pemilik masjidnya ini ngusir Ren, saya pergi kamu Ren, kalau ngusir gimana gitu kan. Ngusir, saya kami pergi sampai tangga. Nah di bawah tangga ini orang tuanya Ren bawa koper kan. Nah kondisinya aku belum pernah kenal sama orang tuanya, belum pernah dikenalin sama Ren kan pada keluarga orang tuanya. Terus tapi aku itu keluarganya Ren dan dia bilang kami pengen ikut Ima ke Jakarta, aku pengen ikut ke Jakarta. Terus aku bilang aku nggak punya uang, aku bilang kan udah diem aja di sini gitu.
Lalu di mimpi itu aku ketemu sama seorang pilot. Aku bilang, Bapak bisa nggak bawa aku ke Jakarta gitu. Kata pilotnya, sudah gitu kan. Kayak kami pergi, pakai mobil, kami jalan, itu cuma sampai di depan gang. Saya depan gang, selesai, itu mimpi kedua aku tuh berakhir di situ. Terus aku kaget kan, maksudnya istilahnya berpikir ini apa lagi kan, maksudnya ada apa gitu. Biasanya aku cerita lagi, sama Rin, kata Rin, ayo sudah itu cuma mimpi biasa saja, jangan terlalu dipikirin. Sudah, singkat tapi enggak yang mimpi ini selasa mimpi ini enggak. Jadi itu apa sih beberapa hari, tapi kurang lebihnya aku lupa beberapa hari, pokoknya tidak berurutan harinya. Dan mimpi ketiga ini yang aku alami itu, aku ada di sebuah masjid, aku datang ke masjid, masuk ke masjid untuk berjamaah. Aku masuk dalam barisan sholat, itu dalam muslim kan disebut sholat. Aku masuk, nah dalam tengah-tengah itu ada seorang laki-laki itu kayak tim penilai gitu. Jadi seorang laki-laki, terus laki-laki ini bilang, kalian semua salah, kalian harus mundur ke belakang 6 langkah. Laki-laki ini bilang seperti itu ya, kalian semua bingung kan. Lalu imam di masjid ini dia mundur ke belakang dan langsung kaget kan, aku langsung cerita sama Rin. Terus kata Rin, oh sudah itu cuma biasa aja, cuma pikir aku seperti ini kata. Dalam Islam, kalau sudah berpikiran ini ada istilahnya ada hal yang aneh gitu yang aku alami itu, dan bisa dibilang aku mulai berpikir siapakah Tuhan itu sebenarnya. Itu bisa dibilang dalam muslim itu aku sudah murtad. Lalu aku juga tidak paham gitu kenapa aku bisa bermimpi seperti itu. Yang aku paham itu ketika kita bermimpi itu kita memikirkan hal itu sebelum tidur, dan kami kan selalu berkomunikasi. Jadi mungkin aku bermimpi itu kami kan selalu berkomunikasi sama Rin gitu. Dan pengetahuan aku saat itu juga tidak ada ilmu pasti yang bisa menafsirkan kenapa sih kita dapat bermimpi gitu. Lalu aku bilang sama Rin, aku marah, aku coba kita putus gitu kan, aku memutuskan hubungan gitu kan, kita hasilnya break untuk menguji apakah mimpi aku ini memang atas dasar kita sering berkomunikasi atau memang ada sesuatu gitu kan. Aku bilang sama Rin, kita break dulu, lalu kita sering gitu kan, kita break. Nah justru kawan-kawan pas break ini aku mengalami mimpi keempat ini yang menjadikan aku percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku. Jadi di mimpi keempat ini benar-benar sungguh luar biasa. Aku diajak sama Rin ke sebuah rumah dan Rin bilang perkenalkan ini Tuhan Yesus tadi gitu. Lalu aku kayak bilang apaan sih gitu kayak soalnya kan memang bukan Tuhan aku saat itu kan kak. Tuh Tuhan jabat tangan gitu kan, Tuhan Yesus mengucapkan tangannya ke aku, terus aku jabat tangan Tuhan. Itu aku rasain hal yang gak pernah aku rasain di dalam mimpi itu. Entah itu senang, entah itu sedih, entah itu suka, entah itu duka. Itu nyaman, damai sejahtera tuh kayak hati tuh tenang tuh gak pernah aku rasain gitu kak. Jadi kayak ini apa gitu, aku nangis dan arti nangisnya itu tuh aku berpikir bahwa Tuhan itu tuh nyariin gitu, bukan Tuhan aku. Jadi aku nangis gitu, atau mungkin kan aku merasa kayak kesel gitu kan. Jadi aku masih belum ngerti kenapa aku nangis saat itu. Lalu aku nangis ya, aku lepas tangan Tuhan, aku mundur ke belakang, lalu Tuhan memandang aku. Itu logikanya kak ya, aku tuh jarang gitu melihat foto gambar Tuhan Yesus. Ya scroll gitu, pernah melihat tapi cuma hanya beberapa kali dan tidak yang terlalu sering gitu kan. Itu di mimpi aku tuh benar-benar aku melihat wajah Tuhan Yesus tuh yang di mimpi aku nih, hidungnya mancung, putih, itu rambutnya segini, ikal, terus pokoknya tidak ada kata yang bisa menggambarkan keindahan wajah Tuhan yang aku lihat di mimpi aku tuh. Itu posisinya Tuhan Yesus berdiri
Jadi kayak kalau orang tinggi tuh duduk tuh kan kayak ada bungkuk gitu kan. Jadi kayak seperti orang aja tuh, wow itu bener-bener. Aku masih ingat sampai sekarang tuh mimpi aku itu. Di situ kita Tuhan Yesus memandang aku dengan mata berkaca-kaca dan senyum. Lalu Tuhan Yesus ajak aku ke arah jendela. Jadi posisinya rumah ini tuh di pinggir jalan raya. Keluar jendela itu ada sekelompok muslim. Kenapa aku bisa bilang itu muslim? Karena kelompok orang itu memakai ci. Lalu Tuhan Yesus bilang itu salah gitu kan, mereka salah. Terus aku nggak tanya apa. Mereka salah gitu. Dan lalu muncullah orang wanita itu melihat aku bersama Tuhan Yesus saat itu aku panik, aku kaget, aku takut gitu kan. Dan aku yakin wanita ini tuh aku kenal, cuma namanya dalam mimpi nggak jelas itu siapa. Cuman dalam hati aku tuh aku yakin dan itu ada di sekitar rumah aku kan, dia sekeliling aku dan aku kenal itu dan dia kenal aku. Aku takut, terus aku palingkan wajah aku ke sisi jendela biar nggak kelihatan. Tapi ada di dalam hati tuh dimana kayak kenapa gue masih takut gitu, sedang di samping ada seorang laki-laki, seseorang yang berpakaian seperti aku. Orang sama-sama kita sama-sama pakai baju putih saat itu. Jadi beraninya tuh karena kita sama-sama pakai baju putih, bukan karena Tuhan bukan karena Tuhan Yesus. Ada dalam hati aku. Itu berani aku langsung memperlihatkan wajah aku ke wanita tersebut, kan aku wanita tersebut kayak risih gitu dan kayak gitu kan. Sudah habis itu aku bilang sama Tuhan Yesus karena aku suka kopi, aku bilang sama Tuhan Yesus, aku mau buat kopi ah. Sudah gitu buat. Lalu aku buat kopi itu 2 gelas kan, aku buatin Tuhan Yesus kopi 2 gelas. Aku jadi itu campur dan itu ada roti, ada roti dan rotinya itu buluk kayak warna hijau, jadi kayak roti buluk gitu. Terus aku makan kan, aku makan tapi enak banget itu enak banget. Aku makan, aku minum kopinya kan, tapi kopinya tuh aku minum terus setengah gelas aku minum. Jadi pada itu tuh sebelumnya udah pergi ke arah ruang tamu. Jadi aku sudah buat kopi dan minum roti, aku pergi ke arah ruang tamu. Lalu Tuhan Yesus tuh aku mau minum berubah jadi mantan mertua aku. Jadi minum kopinya terus berubah lagi jadi Tuhan Yesus. Terus mimpi aku berubah lagi jadi mantan mertua aku. Terus berubah lagi jadi Tuhan Yesus. Gak lama aku jadi Tuhan Yesus, mantan suami aku datang dan selesai mimpi keempat aku. Lalu pokoknya aku langsung cerita kemarin, aku mimpi seperti ini. Aku nangis kan. Terus katakan, selamat sayang, katanya. Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan aku sudah datang, Roh Kudus sudah ada di hati kamu. Lalu aku istilahnya kayak juga nggak bisa. Sebentar ya. Mau tutup pintu hujan, maaf. Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi teman-teman, Ima ini awalnya berargu pendapat dengan seorang pria bernama Rain. Dan di saat itu mereka berkomitmen dan Ima berkomitmen, baik kalau mana Tuhan yang benar pasti kita akan melihatnya. Dan Ima dibawa dalam mimpi-mimpi yang berseri ya. Dan pertemuan itu ada di mimpi keempat. Betul ya Ima ya? Ya, betul. Lalu aku bilang selamat sayang Tuhan sudah datang, Roh Kudus sudah ada di hati kamu. Mimpi itu kayak itu takut, terus tapi aku ingat di mimpi aku merasakan tenang kan pas ada tangan Tuhan. Lalu saya bilang saat itu banyak yang terpanggil tapi si terpilih saat itu. Lalu aku buat sekarang sama ini. Kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih asli dan memang itu mimpi aku Tuhan Yesus, kamu jangan pernah doktrin apapun itu tentang siapa Tuhan Yesus, apa itu Kristen. Aku percaya kalau memang Tuhan Yesus benar-benar sudah pilih aku dan memang itu benar Tuhan yang hidup, memang akan tuntun
Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan beri petunjuknya sendiri ke jalan itu. Ya. Tapi kalau memang kecuali kalau aku bertanya baru saya bisa jawab. Kalau aku nggak bertanya, saya tidak boleh. Siapa Tuhan Yesus itu Tuhan apa itu Alkitab bilang gitu. Karena aku percaya kalau yang mau Tuhan sudah beri aku, Tuhan itu yang akan buka jalan sendiri. Saya ditunjuk. Sudah itu aku langsung cari di internet tuh apa arti tunggal. Apa arti Tritunggal? Kata Tritunggal. Oke. Itu di sana di internet dijelaskan Tunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman, dan Roh Kudus itu satu hal terbesar yang aku dapatkan, satu pelajaran saya dapatkan. Ketika di tempat itu, aku jadi pas ini aku tentu apa kata Tritunggal, aku langsung mengerti dalam hati dan pikiran. Oh iya ya, ternyata seperti itu. Karena dari iman yang sebelumnya itu aku bahwa Tuhan itu punya anak gitu, dan aku sama sekali tidak paham dengan apa kata Tritunggal. Itu pelajaran terbesar, kawan-kawan. Ketika hati seseorang itu sudah dijamah sama Roh Kudus, itu otomatis dia langsung paham apa arti kata Tritunggal itu. Jadi ketika di hati aku sudah ada Roh Kudus, Tuhan Yesus sudah jamah aku langsung paham apa arti kata Tritunggal itu. Pertama pelajaran terbesar yang aku dapat. Lalu sudah aku mulai cari tahu apa diri aku mulai cari tahu siapa Tuhan Yesus gitu. Terus nggak cuma mimpi, jadi dalam apa arti mimpi tersebut gitu. Jadi untuk menarik kesimpulan, aku nyari belajar tanya-tanya. Terus apa sih nggak cuma dari satu pihak Kristen ini aja, dari agama sebelumnya juga aku cari. Sudah dalam hati masih menyangkal kan. Nah terus ada satu hari di mana aku kecapean, aku habis beres-beres. Itu waktu habis sholat asar tuh, aku ketiduran. Terus aku mimpi teman aku ada di sebuah ruangan tuh putih. Tiba-tiba ya sering gitu kan, Tuhan itu datang kan di diri aku. Datang melalui jubahnya tuh yang bersinar. Di aku. Terus itu tuh itu aku bilang mulai dari mimpi kelima ini aku memutuskan dari gereja. Dari gereja pertama yang aku datangin itu gereja HKBP di Condet, karena itu lokasinya berdekatan dengan kampus aku dan hanya itu yang aku tahu gereja kan. Dari rumah. Lalu suatu hari aku datang bersama anak aku, pakai jilbab, pakai motor kan, sama anak aku datang. Lalu gerejanya tuh pandemi kan, aku nggak tahu gitu kan. Gereja tutup, terus ternyata ada penjaganya, terus penjaganya tanya gitu, kenapa enggak? Terus aku bilang, rumah pendetanya di mana? Rumah pendetanya di mana? Terus iya enggak ada perlu-apa. Aku bilang iya, maksudnya aku pengen ketemu sama pendetanya. Ditanya lagi, apa enggak gitu. Terus bunuh diri itu makan sih. Kira ngapain nih? Sama anak, bawa motor, ke gereja, ke kerudungan pulang. Terus akhirnya aku bilang kan, aku mimpi Tuhan Yesus. Terus kok itu benar? Tadi dia bilang benar. Itu mau pendetanya sebentar. Kayaknya dia mau pergi gitu kan. Terus kita lihat dulu. Sudah saya tunggu sama anak saya itu. Lalu lama kemudian dia datang. Terus aku dibukain gerbang, masuk aja dulu katanya. Lalu saya masuk. Saya sudah cerita masuk halaman gereja. Kita cerita 10 menit kan. Kejadiannya ngomong kayak gini. Mbak, rambut boleh hantam. Tetapi hati seorang itu tidak tahu mbak. Pendeta boleh sama-sama pendeta. Tapi tidak semua pendeta bisa percaya dengan hal seperti ini. Oh ya sudah, jadi saya mengangkat
saya. Ya, Lalu sebentar Ina, karena sinyalnya putus-putus, jadi saya mau bantu sedikit menjelaskan supaya mereka yang tidak mendengar dengan jelas, saya bisa mengulang. Jadi, Ima mencari gereja, ya, searchingnya di internet begitu, dan ketemu satu gereja. kan gereja ini berdekatan dengan kampus kan? Oh, berdekatan dengan kampus. Oke. Ya. Dan Ima ke sana mau hendak bertemu dengan seorang pendeta, begitu ya. Oke. Namun mendapat Tadi yang saya tahu itu dari Rim, kalau ada satu gereja berarti tidak jauh rumah pendeta dari situ. betul, betul. Dan mendapat jawaban bahwa tidak semua pendeta sama, begitu ya. Ya. Oke. Ya. Dengan demikian Ima mengambil keputusan apa seperti itu? Aku satu hal pelajaran terbesar lagi yang aku dapat kawan-kawan, kan ternyata jadi orang Kristen itu tidak semudah apa yang kita pikirkan, dan banyak saudara kita yang dari Muslim tuh ya kalau ada seorang Islam yang dari Kristen pasti tahu dia bilang lu dibayar berapa yang masuk Kristen, dia masuk Kristen gitu kan. Banyak apa ada yang bilang ditukar sama apa satu bungkus karton Indomie itu gitu kan. Ternyata tidak segampang itu maksudnya sendiri. Selain itu pengen Ina tuh dapat pelajaran ternyata maksudnya itu tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Itu pelajaran terbesar. Satu lagi pelajaran terbesar yang udah akhirnya kan aku tahu aku itu secara halus kan. Terus aku bilang sama penjaganya aku minta izin untuk masuk ke dalam gereja gitu kan. Nggak tahu kenapa aku pengen aja masuk ke dalam gereja. Lalu bapak penjaganya bilang iya boleh, bukan satu hal yang gampang untuk membiarkan seorang ibu-ibu bawa anak masuk dalam gereja kan. Kalau bukan atas tuntunan kuasa Roh Kudus yang menyerahkan hati penjaga itu, lalu dibukakan pintu itu. Pertama kali kita mau masuk ke gereja selama 25 tahun pertama kali itu masuk dalam gereja, satu langkah kaki masuk ke dalam gereja Luar biasa. Ya. Itu nangis benar-benar kayak entah, tapi kita juga nggak tahu apa yang nangis, jadi nangis itu air mata tuh mengalir aja begitu kan. Jadi kayak masuk tuh, terus hal pertama yang salib. Jadi bangunan HKBP itu kan di depannya itu rendah dan altarnya itu kan tinggi ke belakang. Jadi imam itu hal yang pertama imam pengen lihat, aku pengen lihat itu salib. Salib kan gimana nih ya salib gitu kan. Salib ternyata ada di ujung kan. Terus itu pas melihat salib itu rasanya kayak senang gitu, kayak tuh hancur orang kesurupan bisa dibilang hancur hancur. Terus imam dulu, terus Ima bilang pengen sendiri gitu sama pendetanya. Akhirnya pendetanya keluar dan anak Ima tuh lari-larian dalam gereja tuh. Ibu juga udah gak kepikiran anak Ima saat itu, dia lari-larian dalam gereja tuh. Aku duduk, terus aku mengingat siapin tempat itu makin nangis lagi. Terus sudah Ima udah selesai, Ima langsung panggil gereja untuk bantu doa, karena saat itu aku nggak tahu apa akhirnya gimana cara berdoa orang Kristen. Saya minta penjaganya buat pimpin aku dalam doa. Penjaganya duduk di depan aku di belakang, lalu penjaganya berdoa seperti ini, kayak sampainya tentang anak domba yang hilang. Gitu, berdoa terima kasih Bapak gitu. Terus sudah aku pulang. Sebentar Ina. Jadi meskipun tidak bertemu dengan pendeta, tapi Ima diizinkan masuk ke gerejanya oleh sebab itu. Ya, luar biasa. Dan itu yang pertama kali selama 25 tahun Ima menginjakkan kaki masuk dalam gereja bersama dengan anaknya dan berlari-lari di dalamnya. Ya, lanjut Ima. Lalu sudah aku berterima kasih kan kemarin yang kami terus dia tanya sama aku kan, kamu nggak kecewa kan kata dia. Oh enggak, aku justru malah makin penasaran. Nah, itu
susah sekali gitu kan. Kalau mereka nggak langsung menyambut aku dengan hangat gitu kan. Biasanya kalau dari agama sebelah tuh kayak mau masuk Islam atau mau cerita langsung diterima kan. Jadi itu susah gitu. Aku malah masih semangat jadinya. Pengen cari tahu lebih dalamnya gitu. Udah, habis itu aku beberapa hari kemudian aku ini kayak pengen cari gereja lagi. Pengen cari gereja lagi tuh aku searching kan di internet. Ya. Gereja mana yang buka, karena Jakarta pandemi ada gereja yang benar-benar tutup dan ada yang buka tapi dengan jam-jam tertentu. Lalu aku dapet lah gereja GBI Tamrin Square. Itu Gereja apa? Gereja apa, Ina? ibadahnya itu jam 8. GBI Tamrin Square. Oke. Lanjut. GBI Tamrin Square punya jam ibadah tuh jam 8, jam 10, dan jam 12 siang. Ya. Cuma pilih jam 10, aku pilih 10. Terus aku langsung bilang sama aku pengen ke gereja ini gitu. Silakan. Tiba hari Minggu nih. Sebelum hari Minggu, jadi aku kayak ada rasa kayak takut gitu kan, kayak ada takut ditolak lagi. Maksudnya kayak was-was juga kan mau keluar pagi-pagi tuh sama orang tua tuh mau bilang apa gitu. Terus aku berdoa, kalau memang Tuhan Yesus izinkan aku untuk pergi ke gereja ini, Tuhan Yesus akan buka jalan, saya sudah berdoa sama lalu esoknya hari Minggu nih pagi-pagi kan aku turun, anak aku tuh belum bangun tidur. Lalu anak aku belum bangun, pas aku mau pergi, terus aku turun ke bawah. Biasanya nih orang tua aku, kakak aku tuh kalau aku udah buka gerbang sama kalian motor ditanya mau kemana gitu kan. Ini sama sekali nggak ditanya gitu. Aku turunnya buka gerbang main motor, bener-bener kayak lancar aja gitu jalan ya kak. Terus tiba-tiba kayak udah aja gitu, udah ada langsung nyampe di mall ini. Jadi gereja GBI Tamrin Square ini ada di paling atas mall, di lantai paling atas mall. Jadi aku langsung ada di basement, di parkiran basement, aku parkir motor, aku lepas kerudung, lalu aku naik ke kamar mandi, aku rapi-rapi sedikit, lalu aku naik ke atas. Itu pas di atas itu ternyata udah terdengar suara musik kan. Iya, penyembahan, musik penyembahan. Gitu. Ya. Jam lewat dan maksudnya aku juga nggak tahu itu musik apa gitu ya kayak. Iya. Terus aku ke depan gereja tuh, terus ya saya juga tanya sama ya ibu ada apa gitu. Aku kayak ibu sudah daftar kata dia. Aku bilang memang di gereja harus daftar gitu. Karena aku nggak tahu apa acara ibadah di GBI itu kan. Terus katanya iya ibu, karena kita pandemi jadi harus dibatasin kuota beribadah gitu kan. Iya. Jadi harus pakai Google Form. Lalu ditanya ibu dari mana gitu kan. Ibu tanya intinya saya nggak boleh masuk kan. Dan dia juga pasti berpikir seperti ini orang siapa gitu dan nggak tahu kan acara ibadah di GBI gitu kan. Gitu kan. Terus juga sebelumnya aku nggak kasih tahu kalau latar belakang aku sebagai muslim. Cuma tahu karena ya ada latar aku juga orang segala. Aku nggak tahu, aku bilang pengen gimana pengen masuk. Iya nggak bisa nanti kalau mau kayak tunggu jam 2 lagi gitu kan. Terus tapi nggak lama nih ada seorang bapak yang nyamperin aku, dia kan ada apa ini gitu kan. Ada apa ini? Terus langsung tidak aku berusaha, aku bilang aku dari muslim, aku pengen masuk. Langsung dipersilakan, aku nangis kan dipersilakan masuk. Langsung dikasih pasir tuh, karena aku pakai masker aja kan, aku nggak tahu kalau pakai facial. Iya. Kalau pakai facial, terus aku masuk, jadi aku duduk itu di dalam gereja tapi di depan pintu, di paling belakang kan, aku duduk. Dan itu pertama kalinya kayak aku tersentuh sama lagu-lagu rohani itu di GBI Tamrin Square. Aku nangis, itu air mata tuh nangis. Selesai kejadian penyembahan, seorang pendeta khotbahan. Bapak pendeta khotbah itu tentang anak domba yang hilang. Sekali lagi, kawan-kawan, itu dalam Kristen itu tidak ada yang kebetulan, semua sudah Tuhan rencanakan. Jadi Tuhan tahu apa yang aku butuhkan, sehingga
bahwa pendeta tuh berkhotbah tentang anak domba yang hilang, dan aku mengerti gitu, dan itu aku nangis sampai nangis. Lalu ada kalau dalam YDI itu kakak apa sih pelayan kan kak lagi itu nyamperin aku, dia bilang Mbak sesudah ibadah jangan kemana, jangan pulang dulu ya, kita bicara dulu kata gitu. Sudah ya. Jadi langsung selesai ibadah, aku diajak ke ruang sekretariat. Terus di dalam ruang sekretariat itu ada Kak Haji, Kak Nomi, sama seorang laki-laki. Aku ditanya, aku disuruh bercerita. Terus selesai aku bercerita, Kak Haji bilang, saya gini, kenapa aku diam gitu? Saya pengen cari tahu dulu nih, maksudnya apa yang kamu mimpikan, apa yang Mbak mimpikan. Karena banyak, bukan hanya Mbak aja, tapi ini banyak beberapa orang. Dan saya pengen dengar dulu, bagaimana mimpi Mbak. Jadi, memang benar katanya, yang Mbak mimpiin itu memang benar Tuhan Yesus. Karena di dalam mimpi Mbak itu, Tuhan Yesus hanya berbicara kayak peluk aku, terus itu salah, kayak gitu Kakak. Jadi, kalau memang Tuhan Yesus, kalau dalam mimpi seseorang ada yang, kalau ini kakak ya, kalau memang seseorang tuh di dalam mimpinya Tuhan Yesus berbicara kayak ikut aku gitu kan, atau apalah jadi Kristen, atau mengucapkan kata-kata yang panjang, itu sudah dipastikan bukan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan kita untuk mengikutinya atau menjadi. Dan dia bilang, kakaknya bilang, dalam mimpi aku tuh aku bermimpi Tuhan Yesus itu sebanyak 3 kali. Dan kenapa orang Kristen itu mengagungkan angka 3, katanya itu berhubungan dengan arti kata Tritunggal itu sendiri, di mana Tritunggal itu sendiri. Jadi dinubuatkanlah mimpi aku tentang Tritunggal itu, kan kenapa Tuhan Yesus datang ke mimpi aku 3 kali, ternyata berhubungan dengan Tritunggal itu. Lalu Bapak cerita tentang Tuhan Yesus yang disalib, tangannya disalib, terus untuk menebus dosa manusia kan karena kasih karunia-Nya Tuhan. Lalu aku di situ berpikir sejenak, jadi di dalam mimpi aku tuh aku merasakan sedih, senang, suka, duka, bahagia, nyaman, damai, sejahtera. Itu aku disuruh merasakan sama Tuhan Yesus tuh kayak jaga tangan Tuhan. Merasakan ketika Tuhan Yesus tuh disalib, ada rasa senang, itu ada rasa sukacita, itu karena kasih karunia Tuhan, rasa sayangnya Tuhan terhadap kita. Dan rasa sedihnya itu Tuhan itu harus berpisah dengan orang lain sendiri kan. Lalu dinubuatkanlah mimpi aku tuh, ternyata aku menangis itu bukan karena itu Tuhan nyariin saat itu, bukan, karena aku menangis itu disuruh merasakan apa yang Tuhan rasakan. Sudah, lalu cerita, akhirnya kakak bilang, Mbak, berarti Mbak sudah siap menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mbak? Aku bilang, iya, aku bilang gitu kan. Aku bilang, sudah. Itu berbicara sudahnya itu kayak teringat sama Tuhan Yesus gitu Kak. Teringat mimpi aku itu kayak, iya sudah, kayak iya. Terus lalu setelah lagi bilang sama seorang laki-laki ini, ayo Bapak Lukman tolong doakan katanya. Aku bilang, aku kaget kan, terus katanya, iya Mbak, ini Bapak Pendeta. Jadi Bapak Pendeta dengerin cerita aku kira sama pengen lagi kan. Jadi Bapak Pendeta di sini tadi. Ya sudah, Bapak Pendeta doakan aku disuruh pegang dada sama angkat tangan seperti ini, terus Bapak Lukman pegang atas kepala aku. Nah, pas Bapak Lukman pegang atas kepala aku tuh, aku langsung teringat mimpi pertama aku yang anak kecil itu nyuruh kita semua tuh untuk pegang di atas kepala dan anak kecil itu sembuh. Ternyata orang Kristen itu berdoa dengan tumpang tangannya di atas kepala seperti itu. Itu dibuatkan lagi mimpi aku kan, seperti itu kan. Lalu Bapak Lukman bilang, terus mengikuti apa yang itu aku juga nggak tahu itu doa apa, mungkin doa pertobatan gitu kan. Jadi aku teruskan kenapa harus mengucapkan sambil terima seperti ini, dan kakak Nomi di depan aku dan kakak Agi di belakang aku, dia akan aku seperti ini, itu berbahasa roh kan. Aku sebelumnya sudah dikasih tahu sama dari PBB itu kayak ada bahasa roh, dan tapi aku belum pernah dengar sebelumnya bahasa roh kayak cuma kayak nggak kaget gitu, nggak kaget. Sudah tahu itu bahasa roh kan, berbahasa roh. Dan Bapak Lukman itu mengucapkan doa dan aku mengikuti.
itu tuh lancar aja gitu Kak. Dan logikanya seperti ini. Aku kan kalau habis nangis tuh pusing ya. Iya. Itu sebenarnya aku nangis hancur parah itu. Dan kakak Momi Gerbasaro, kakak Gi Gerbasaro itu tingkat konsentrasi aku berkurang kan. Tapi karena itu aku tidak aku berucap. Jadi bahkan sebelum Bapak Lukman ini berhenti, aku sudah tahu ya, aku sudah tahu apa yang mau aku ucapkan kayak gitu Kakak. Iya. Terus dengan suara lantang kakak Momi dan kakak Gi di belakang Gerbasaro dengan kencang secara logika tuh ya di luar nalar gitu Kakak. Karena aku bisa mengucapkan sama lancar seperti itu kan. Lalu dalam kakak di belakang bilang cabut ras mama, cabut ras mama. Saat itu ketika hati aku langsung sakit seperti ditusuk-tusuk oleh jarum tuh aku nangis kayak mau mati kan gitu. Terus sakit banget di bawah sakit cabut ras mama makin kencang. Aku bilang sakit langsung cabut ras mama makin sakit sudah aku nangis. Lalu selesai kan amin udah. Ini bilang, Mbak, ini kamu harus doa pelepasan. Jadi dijelasin kan sama Liza apa itu pelepasan kan. Terus kayak ada ada hal yang mengganjal kan gimana. Jadi nanti kita doa pelepasnya jadi aku bilang sudah mulai satu doa pelepasan. Lalu sudah aku pulang kita tukaran kontak. Lalu pas lagi chat. Ya. Halo. Gimana? Halo, koneksi. Oke. Ya. Diulang lagi yang tadi kan sempat terputus. Ya. Yang doa pelepasan, mulai dari doa pelepasan. Tadi sempat terputus yang mau didoakan pelepasan. Ya. Aku kayak karena aku ini Ya, sebentar ya teman-teman, karena mungkin signalnya jadi terputus sebentar. Jadi Ima ini mengalami 4 kali mimpi. Jadi 4 kali dia bermimpi dan akhirnya dalam mimpi itu satu-satu ditunjukkan kepadanya. Ya, Ima sudah bergabung lagi dengan kita sebentar ya. Baik, Ima bisa lanjut lagi. Tadi kita sempat terputus di doa pelepasan. Tapi sebelum Ima lanjut, saya mau sedikit mungkin ada teman-teman yang tidak bisa mendengar dengan jelas karena terputus tadi. Jadi saya bisa katakan dari yang saya dengar dari Ima, apa yang Ima mimpi, yang Ima lihat itu satu-satu terjadi. Ima alami, ya, baik dari yang cara itu anak itu disembuhkan, terus didoakan, ya, bagaimana Ima bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi satu-satu dibukakan, diperlihatkan kepada Ima seiring berjalannya waktu sampai Ima masuk di gereja yang kedua tadi dan bertemu dengan seorang pendeta di sana. Setelah berbincang-bincang, doakan pelepasan tadi ya. Dari pelayanan dan pendeta menawarkan untuk melakukan doa pelepasan, betul ya? Ya, sampai di situ bisa lanjut. Ya, lanjut. Mic-nya, Ima, mic-nya dihidupkan. Ya. Ya. Oke. Ya. Silakan. Silakan. Itu untuk doa pelepasan itu kan ini. Nah, tiba lagi hari Sabtu dan yang aku tahu tuh pas masuk gereja tuh kan ternyata ada kayak apa kotak persembahan gitu kan. Aku tahu masuk punya uang gitu kan, bawa uang saat itu. Aku hari Sabtu tuh nggak ada uang kan, karena aku cuman kuliah saja. Lalu dalam hati tuh kayak
udah lagi jangan hubungin dulu Ki gitu kan, nanti aja dua pelepasannya gitu kan, kalau ada uang aku baru ke gereja. Lalu benar Kak lagi nggak ngomongin, nah tiba lah gimana aku udah ada uang tuh hari Selasa, ingat uang aku udah sekitar 15.000. Aku hubungin Kak lagi, aku tanya shalom Kakak, dan jadi nggak doa pelepasan, dari mana aku doa pelepasan lagi bilang oh iya kata dia gitu, aku nggak ini Bapak Pendeta Lukman positif COVID-19 gitu kan. Oh iya. Terus kaget kan, terus lagi bilang udah enggak aja ke klinik gitu kan, tes itu cuma 150.000 gitu kan. Aku panik kan, 150.000 cuma gitu kan. Terus tapi dalam hati itu khawatir karena kan aku punya anak kecil, aku yang bersyukur kalau Lukman saat itu. Terus lalu aku turun ke bawah karena aku setiap maghrib itu ada jadwal ngaji kan sama keluarga sama papa. Aku turun bilang sama papa, setelah ngaji aku bilang aku habis bersentuhan langsung sama teman, aku bilang teman kan sama seorang yang positif. Papa bilang terus lu mau tes gitu kan, jadi orang Betawi kayak lu mau tes, lu mau kita semua masuk tes atlet kata dia. Sekarang tuh walaupun negatif tapi tetap dibilang positif. Udah nggak usah masuk tes kata dia, karena kamu udah nggak tes sama corona, nggak usah tes. Dia lu berjemur aja katanya di pagi-pagi setiap pagi. Tapi dalam hati tuh masih khawatir kayak aku walaupun kita pakai protokol kesehatan yang lengkap, cuma kan memang aku karena aku tuh sama Bapak Lukman kan, saya bersentuhan juga kan, jadi panik banget kan. Terus udah dan nggak kasih uang kan, nggak kasih uang sama Bapak untuk tes. Lalu aku bilang sama uang dari mana untuk tes. Terus Ren kan juga posisinya kerjaannya sedang goyang kan, iya gimana gitu kan, Ren bilang berdoa. Doa Tuhan akan jalan COVID. Lalu nggak lama ada sekretariat DBI itu share link form Google Form untuk beribadah kan. Aku isi dan maksudnya aku yakin gitu kan, aku yakin kan kesehatan jalan, aku udah isi. Pada hari Minggu besok aku isi, sudah beberapa hari kemudian tiba hari Minggu. Terus pas di hari Minggu ini ternyata aku belum tes kan, sampai hari Minggu aku belum tes. Lalu sebelum ibadah tuh aku ngomongin dan aku ngomongin sekretariat. Terus aku bilang, aku mohon maaf, aku nggak bisa ikut ibadah, aku bilang. Terus tanya kenapa? Ya karena aku habis bersentuhan langsung di ruang sekretariat sama Bapak Lukman kan, dan aku belum tes COVID, dan walaupun tidak saya harus isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu, aku bilang. Terus kata sekretariat, oh ya sudah nggak apa-apa. Maksudnya gini seperti itu, isi sama orang lain kan biar nggak kosong gitu kata saya kan, makanya aku kasih penjelasan untuk dicoret nama aku kan. Kalau sudah tidak apa-apa berarti sudah. Tapi 5 menit kemudian sekretariat ini kan ngomongin, Mbak bisa nggak datang sekarang kata di jam 11 katanya ke soalnya ada tes COVID internal gratis untuk gereja kata dia gitu kan. Wow, aku bilang Tuhan Yesus terima kasih, aku bilang kan aku bisa tes COVID gratis kan. Lalu bisa Pak gitu kan, saya datang kan, terus aku jadi pas aku datang nih posisinya aku kan parkir di atas bukan biasanya di parkir di atas. Terus aku keluar parkiran, atas sekretariat keluar gereja di ruang sekretariat, jadi kita ketemu bertiga tuh, terus kayak istilahnya gini, kalau telat 5 menit aja atau 2 menit aja medisnya udah mau pulang kan. Tapi karena Tuhan sudah atur, Tuhan sudah berencana, sekali lagi tidak ada yang kebetulan dalam iman Kristen, itu Tuhan sudah rencanakan. Akhirnya sekretariat ini lengkap tadi, satu lagi gitu. Aku masuk, situ ada beberapa pendeta sama lagi, sama sekretariatnya, aku masuk, aku dites, dulu aku di swab dari hidung itu. Nah itu hasilnya tunggu 5 menit kan, kita berdoa, kemudian negatif, puji Tuhan negatif. Langsung kalau pendetanya kalau pendeta udah ngomong itu bilang, masuk gereja, udah mulai ibadah. Lalu sudah di DBI ini ada yang namanya pool.
pulang itu setiap jam 7 malam. Itu aku sama Kak Hegi sama Kak Siska itu kita selalu Jumat jam 7 itu lewat vlog. Jadi yang aku tahu tuh tata cara ibadah dalam GDI itu pujian penyembahan, doa syukur, baca kitab, terus dijelasin sama lagi isinya, sama kita terakhir doa syafaat dan doa pribadi. Dan itu tuh pas setiap itu kata setiap ini aku selalu ambil posisi tuh di belakang pintu kamar. Jadi kenapa di belakang pintu kamar tuh aku takut gitu ya. Kalau misalnya apalagi tuh kan berdoa seperti ini kan, terus tiba-tiba kok adik aku datang terus masuk ke kamar, lihat aku lagi kayak gitu mati lah. Makanya tuh selalu di belakang kamar tuh, terus pakai headset kan, selalu pakai headset. Terus posisi di mana? Aku iri sama mereka, aku iri sama kakak sama kakak dengan bebas. Sedangkan aku ngumpet itu dan nyanyi pun aku nggak bisa gitu kan. Terus pas ada kan mami baca Quran tuh kita ganti-gantian dan bacanya tuh kayak bisik-bisik gitu kan. Terus aku sedih, ada rasa sedih gitu kan, kayak malu sama Tuhan. Kapan ya aku bisa seperti mereka Tuhan? Kalau selalu itu kalian aku keluhkan sama Ren tuh, bahkan dia pakai bosan dengan aku gitu kan. Dan berdoa aja berdoa. Beberapa kali aku pukul dan beberapa 3 kali aku masuk gereja dan beberapa kali pukul. Lalu rekan mami itu kirim aku pemberitahuan untuk baptis. Terus aku tanya, aku bingung kan, aku tanya, mas secepat ini aku baptis dan aku tuh baru terima Tuhan Yesus. Terus aku seperti kalau memang Tuhan Yesus sudah berencana atau sudah kasih petunjuk untuk kamu baptis secepat ini, ya sudah gitu. Maksudnya berdoa sama Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan sudah rencanakan ini, kenapa kamu baptis kata dia gitu kan. Habis itu terus aku ya sebelum baptis tuh ada ngerasain hal-hal yang bikin nggak yakin gitu untuk baptis. Misalnya kayak ada bisikan-bisikan iblis, rasa-rasa kayak iya sih emang harus baptis ya kayak gitu kan. Terus kalau baptis gitu kayak ada rasa-rasa takut gitu apa yang akan terjadi gitu kan. Tapi ada yang kayak di pemberitahuan itu suruh bayar 50.000 kan untuk kolam renang, karena gereja ini tidak punya, gereja muslim tidak punya kolam kan, jadi kita pakai kolam renang. Aku bingung lagi nih, ini duit dari mana nih? Punya duit dan nggak mungkin gitu bisa aja minta sama orang tua. Untuk hal seperti ini, untuk hal baptis aku minta sama orang tua kan. Lalu berdoa, yakin kalau memang Tuhan Yesus sudah bilang untuk baptis, Tuhan Yesus akan beri jalan itu. Entah itu dari mana uangnya kita tidak tahu. Langsung tibalah hari Kristus. Jadi aku dibaptis itu tanggal 27 Maret 2021. Terus tanggal 27 malamnya aku lagi yang mohon maaf kan, minta maaf sama lagi kakak. Maaf sebelumnya aku kayaknya nggak bisa ikut bang. Terus ditanya sama kakak lagi, kenapa memang? Iya, aku nggak punya uang. Terus kakak lagi, uang untuk apa? Katanya itu kan disuruh bayar 50.000. Jadi aku kan dijawab sama Tuhan, tapi aku kan belum pernah baptis kan. Aku baptis secara gratis kan. Lalu besoknya sebelum tiba besok kan hari tanggal 27. Jadi kayak aku nih berangkat pagi-pagi suruh kumpul dan makan pagi. Itu aku berdoa dengan nama Tuhan Yesus, Tuhan akan beri jalan, Tuhan akan permudahan serta jalan aku untuk baptis. Aku pulang, aku belum bangun kan masih pagi, sekitar jam 6 ya, 6 pagi. Terus aku buka gerbang kan, dia cuma bapak kayak mau maksudnya apa sudah gitu, kayak udah ada halaman sekali, tidak ada halaman sedikit gitu, dia udah jalan aja gitu, jalan tiba-tiba udah nyampe di parkiran atas tuh, parkiran atas itu aku telepon kak lagi, kakak udah sampai gitu kan.
sekitar jam 6:30 nyampe sana 6:30 karena nggak terlalu jauh kan dari rumah. Terus semangat banget untuk baptis, semangat dong kakak dan sudah tunggu kata dia gitu jam 8 mungkin bapak pendeta udah datang sama yang kawan-kawannya, jadi aku itu bersama 6 orang sekalian. Terus sudah bapak pendeta datang bersama mau dibaptis juga, kita masuk dalam gereja, dikasih pengarahan gitu kan, dikasih pengarahan baptis itu seperti apa, baptis itu apa sih, baptis itu untuk apa gitu lah, kayak dikasih pengarahan sebelum baptis. Dan pendeta tuh juga jadi orang-orang ini tuh ada yang dibaptisnya itu setelah beberapa tahun terima Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan tuh tidak memandang berapa lamanya kamu Tuhan sudah jangan dibaptis, itu baptis. Tapi itu di dalam hati aku gitu kan, sendiri apa yang aku tanyakan itu kan. Aku bertanya, bapak itu udah jelaskan itu. Ya, jadi kami berangkat dan kita berangkat sendiri-sendiri, dan aku juga sedikit lupa kan jalan ke arah kolam renang tuh. Karena aku nggak punya paket data kan, aku di rumah. Terus aku ini aku mau sama siapa yang pada pakai mobil, lain ada juga yang motor punya dari duluan kan. Tapi ternyata bapak pas aku lagi siap-siap di motor, bapak pendeta tuh ternyata pakai motor juga. Sampai puji Tuhan, aku bilang aku sampein bapak pendeta. Aku bilang bapak aku mau ke jalan, aku bilang boleh nggak aku ngikutin bapak dari belakang. Jangan nggak, ngikutin dari belakang. Terus lama sampai ke kolam renang tuh, dan yang lain jadi baju putih tulisan salib gitu kan, salibnya. Terus di situ dipanggil satu persatu untuk masuk ke kolam, tibalah panggil untuk masuk kolam. Terus karena protokol kesehatan juga, jadi bapak pendeta ini nggak megang kita, jadi kita menyelam sendiri kan. Aku masih ingat namanya bapak pendeta Budi. Lalu bapak pendeta Budi berdoa, terus bapak pendeta Budi bilang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi aku senyum, terus sudah aku naik dari kolam, dari habis baptis maksudnya pas saya jawab kan kayak, terus kita bangun tuh kayak habis baptis aku ngerasain kayak lahir baru seperti ini loh, kayak wah aku nggak takut, maksudnya ada rasa gimana. Terus nanti urusan nanti walau ketahuan gitu, yang penting aku sudah senang, aku sudah lahir baru, aku sudah terima Tuhan Yesus. Naik dari kolam, aku langsung ambil sikap duduk doa, langsung duduk kan, ambil sikap doa, aku berdoa, mengucap syukur, dan apa yang aku ucapkan setelah dibaptis itu untuk orang pertama, kedua untuk anak aku, ketiga untuk orang tuanya Rin, dan keempat untuk pekerjaannya Rin sendiri. Rin tuh maksudnya sedang goyangkan saat itu. Dan puji Tuhan kawan-kawan, keempat doa itu sudah dijawab sama Tuhan. Doa di mana aku selesai dibaptis itu semua dijawab sama Tuhan. Haleluya. Lalu sudah aku pulang, terus satu apa ya, ketika aku sudah dibaptis, disitulah rasa memikul salib itu. Lalu apa sih namanya? Oh iya, aku lupa. Jadi boleh flashback apa sebenarnya? Boleh. Silakan. Aku lupa. Ya tidak apa-apa. Jadi sebelum dibaptis ini, aku kasih tahu mukjizat kuasa Tuhan yang aku rasakan itu. Aku waktu itu aku mau cari buku. Itu buku untuk kuliah kan, buku bekas untuk kuliah. Itu ternyata tokonya ini udah digusur. Itu toko buku ini ada di depan terminal Pinangranti, itu udah digusur. Karena masih ada bannernya, itu masih ada nomor teleponnya kan, aku telepon. Terus ternyata dia pindah ke kontrakannya, jadi nggak jauh dari di belakang terminal Pinangranti, itu nggak jauh di situ. Terus aku cari sebelum berangkat, lokasi rumahnya itu dia kan share lokasi, aku cari. Terus karena aku nggak punya paket data, aku pakai wifi kan di rumah, aku cari, oh ya ternyata blok ini sudah. Lalu aku jalan, terus aku sampai ke lokasi ini, cuma karena banyak gang kan, aku banyak gang gitu, aku muter-muter itu,
nggak ketemu kan, udah jam 12 siang tuh udah panas kan. Terus aku terdiam kan, aku lupa aku kan udah punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus sudah didoakan sama Bunda Lukman. Aku berdoa gitu kan, aku tantang Tuhan kan saat itu. Aku tantang Tuhan, lalu aku berdoa seperti ini, Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau akan tunjukkan aku di mana rumah toko buku bekas ini Tuhan. Ya, dan amin dengan rasa kayak udah percaya aja gitu. Aku pasti akan tunjukkan. Terus aku jalanin motor sekitar beberapa meter ke depan tuh. Lalu aku tanya sama satu orang itu jauh langsung kayak tahu orang itu yang ketemu kayak, oh mbak belok sini gitu. Puji Tuhan ketemu rumah toko buku bekas, apa sih bapak rumah toko buku bekas ini aku ketemu. Terus aku kayak ngerasain, wow, kuasa Tuhan Yesus berarti benar Tuhan yang gitu kan. Amin. Sudah kan. Terus habis itu aku kayak rasa kayak kangen pengen ke gereja nih, pengen ke gereja karena gak jauh nih rumah toko buku ini sama gereja jauh. Aku pengen ke gereja gitu kan. Aku datang, aku parkir motor, terus kayak tapi sepintas aku kepikiran pengen punya kalung salib gitu kan. Karena aku tahu aku ini tidak bisa punya kita kalau aku punya Alkitab aku takut kan salib itu, takut ketahuan kan. Jadi aku pengen punya kalung salib, terus putih kan, dari lantai ke lantai aku cari, aku telusuri, cuma nggak ketemu tuh, karena itu kan Amin Square itu kan halaman menengah ke atas gitu kan. Jarang gitu kan ada yang jual. Lagian juga lagi pandemi juga kan, toko sepi atau gimana gitu, aku nggak tahu kenapa bisa nggak ada. Terus habis itu tentang Tuhan sekali lagi lah. Jadi aku tuh paling seneng yang namanya tentang Tuhan tuh sebelum baptis tuh, paling seneng nantang Tuhan tuh. Ya, aku berdoa kan, udah capek naik turun tangga tuh, naik 20 menit kelilingin semua lantai. Terus aku berdoa tentang Tuhan, dan aku tuh cuma tahu cara berdoa itu kayak, Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau akan tunjukkan Engkau tahu Tuhan, aku pengen punya satu benda yang bisa menguatkan imanku padamu Tuhan. Engkau juga tahu aku tidak bisa punya Alkitab Tuhan, dan Engkau mau bantu di kata kalau seperti itu. Sekali lagi, Tuhan akan tunjukkan, percaya dengan tulus hati. Itu aku berdoa di sini di rukoku, muter satu aku tanya sama apa sih penjual aksesoris kan, tanya mbak ada kalung salib? Oh ada kak, kecil, ada tinggal satu kecil, ya memang itu yang percaya aku bilang kan. Puji Tuhan, itu memang kayak wow, Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang hidup gitu kan. Sekali lagi di luar apa ya, di luar logika kita loh Pak. Gitu kan. Sudah. Nah ini apa sih kalau yang aku pakai sekarang nih? Ini kalau yang aku beli satu. Ke atas, naik ke atas, naik, dan di mana jadi posisinya keluar lift ini, sebelum kita keluar gedung ini, kita sudah bisa melihat pintu gereja. Jadi pas aku keluar lift, aku lihat itu penjaga gereja baru buka pintu. Jadi gimana aku sampai pintu terbuka gitu loh Kak. Jadi akan tuh Tuhan Yesus sudah atur sedemikian waktu untuk dimana aku bisa berdoa di gereja gitu kan. Ketika aku mau berdoa, Tuhan Yesus bukakan pintu untuk aku. Jadi Tuhan Yesus tidak mau aku kecewa. Jadi andai kata telat gitu kan, atau kecepatan 5 menit atau kecepatan 3 menit, itu aku nggak bakalan bisa berdoa di dalam gereja. Tapi Tuhan Yesus mau aku berdoa dalam gereja, puji Tuhan. Jadi aku masuk ke dalam gereja, aku minta izin untuk lampunya enggak. Aku bilang nggak usah Kak, tidak usah, aku bisa aja dengan gelap kan. Aku ambil terus aku duduk di kursi tengah-tengah tuh, aku berdoa sama apa yang aku rasain, apa keinginan aku, apa yang aku takutin kan. Pokoknya seluruh isi hati aku. Dan saat itu mengajarkan aku cara berdoa kayak, Tuhan sesungguhnya Engkau tahu apa isi hatiku. Terus
aku nangis kan gitu, nangis dengan segala kekhawatiran aku Kakak. Pokoknya aku nangis semuanya dengan maksudnya berdoa aku tuh saat itu kayak, "Tuhan, Engkau tahu sesungguhnya apa isi hati aku," gitu-gitu aja Kakak. Sudah, amin, sudah saya berdoa, aku pulang kan. Nah lanjut, jadi itu lengkap maaf, dan lanjut setelah dibaptis tuh merasakan sakit itu sendiri seperti apa. Jadi jangan jangan dibilang setelah Tuhan Yesus akan apa namanya permudah hidup aku. Nah, justru tantangan tuh aku jalan. Jadi di mana aku mulai jadi langsung pada intinya Ya, Ima, ini suaranya putus-putus lagi, videonya juga mungkin lebih bagus, bisa di leave dulu dan Ima masuk lagi. Nah, biasanya kalau masuk lagi itu sinyalnya lebih, koneksinya lebih stabil. Ya, coba lagi Ima. Ya, sebentar ya kawan-kawan, karena mungkin jaringan dan koneksi kurang stabil, jadi Ima nanti masuk lagi. Ya, memang ini suatu kesaksian yang agak panjang karena Ima menceritakan dari awal dan bagaimana dia sampai di mendapatkan mimpi, dan dari mimpi itu dia dituntun sampai dia bisa diselamatkan, mengikuti Yesus dan dibaptis. Ya, kita menunggu sambungan dari Ima lagi ya. Jadi saat ini Ima berada di kota Ambon ya, bukan. Kemarin awalnya itu dari cerita itu ada di kota Ambon. Nah, terus ke Jakarta dan sampai saat ini berada di kota Jakarta. Kita menunggu koneksi lagi ya dengan Ima. Ya. Sabar ya teman-teman, kita masih menunggu koneksi dengan Ima. Saya akan mencoba menghubungi lagi ya sebentar. Mohon sabar ya teman-teman. Ima lagi berusaha untuk tersambung lagi ya dengan kita. Ya, sebentar. Baik, Ima sudah terhubung lagi dengan kita. Silakan dihidupkan kameranya Ima. Ya,
Mohon maaf ya teman-teman, memang kadang-kadang koneksi kita terganggu. Terima kasih telah sabar menunggu. Kita sekarang sudah terhubung lagi dengan Ima ya. Ya, Ima bisa lanjut lagi dari kalau tidak salah setelah membeli kalung salib ya. Dan dari situ kita sudah putus-putus, koneksinya sudah tidak jelas. Ya, setelah mendapat kalung salib itu, nah dari situ. Ya, silakan Ima. Mic-nya jangan lupa, mic-nya, mic. Oke. Iya. Unmute mic-nya. Sebelah diketuk tanda mic sebelah kiri. Sebentar ya, sebentar. Ya. Dicoba lagi, Ima. Bisa ya? Oke, sip. Ya, lanjut. Ketika habis dibaptis tuh aku langsung kepada intinya aku gimana aku ketahuan sama keluarga aku itu posisinya itu aku habis buka puasa ini mama kan aku lagi video call nih sama bentar lah. Ya. Aku lagi video call sama dia ini posisinya jadi mama tuh turun ke bawah lalu mama naik lagi ke atas itu dengan tergesa-gesa marah-marah gitu kan kayak ini apa-apaan nih kata dia gitu apa-apaan lo gitu. Terus aku tanya apaan sih ini kata dia video apa nih buat video konten TikTok tuh dengan sound jalan-jalan ke kota Kudus aku tuntun kau ke jalan Kristus gitu kan jadi posisinya video ini udah pernah FYP dan aku privasi terus tapi entah kenapa aku pengen buka aja lagi kan buka lagi privasinya lalu ternyata ketahuan kan tuh ketahuan marah-marah sama aku Kristen baca sahadat ini nggak boleh begini aku cuma apaan sih cuma video doang aku nggak tahu kan itu bisa dikirim ke grup karena posisinya aku lagi video call kemarin kan terus habis itu mau bilang tanya ini nggak boleh nah terus gue bilang bapak lu ya gitu terus mama telepon kakaknya mama nih yang kasih masukin video aku itu ke grup dan takutnya kan dan pikiran kita saat itu bapak tuh belum buka HP gitu kan belum aja pesan ini jadi mama telepon kakaknya mama untuk hapus ini video gitu kan hapus lah gitu terus aku langsung takut aku mati telepon aku langsung masuk kamar terus mama bilang bilangin bapak lu ya katanya apa kan nggak boleh buat kayak gini terus dia bilangin aja udah mau cuma video doang dalam hati panik kan takut kan terus habis itu masuk kamar oh mama hancur gitu yang kafir segala macam lalu habis itu Ren ajarin aku satu hal seperti ini ketika orang tua aku mati aku dan bilang kafir segala macam itu satu hal yang kamu doakan saat itu Tuhan ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat cukup itu dalam hati ucap itu saja aku berdoa sama Tuhan terus apa tahu pas jam mau pulang kawin aku tahu kan aku tahu jamnya itu tangan telapak tangan aku sakit kaki aku sakit semua badan aku sakit terus itu yang semua sakit itu kenapa sih aku sakit aku berdoa Tuhan kenapa ini tadinya tuh kenapa terus habis itu lama terdengar kan suara motor papa terus papa masuk gerbang dibanting terus habis itu mama naik terus mama bilang panggil papa tuh keluar tadi papa nggak mau begini bapak naik atas terus papa tanya
ini video apa-apaan, hancur, jangan Kak, nggak boleh kamu kayak gini. Cuma satu hal, saat itu tuh aku cuma dalam hati berucap gitu, Tuhan ampunilah mereka, Tuhan dan entah kenapa mulut aku tuh kayak terkunci gitu kan, hati aku tenang, terus mulut aku kayak nggak bisa mengucap, nggak bisa mengucap apa-apa gitu, kayak entah kenapa diem gitu kan Kak. Terus sudah papa bilang udah jangan kayak gitu ya, hancur Kak, udah di situ turun. Nah setelah aku ketahuan itu Kakak, setiap malam tuh papa selalu naik ke atas, setiap malam naik ke atas, setiap jam 2 gitu. Kayak ngintip aku, anak lagi ngapain nih, kalau aku selalu dicurigain kayak gitu. Mama selalu cari-cari kesalahan aku, terus pas aku ketahuan lagi bilang sudah diterima kamu puasa, disuruh puasa selama 3 hari dari jam 12 malam sampai jam 12 mungkin di hari ketiga Tuhan akan beri jawaban. Sudah puasa dan aku mulai saat itu minum kayak disuruh sholatnya dibentak-bentakan, sholat dong gitu sholat dulu aku cuma gitu loh. Terus aku takut gitu kan ketika sholat nanti dimarahin kan, sedangkan aku kan sebenarnya takut kalau sholat begitu loh, Yesus marah sholatnya sama aku gitu. Ini aku sholat kalau nggak sholat marahnya aku sholat aja, tapi dengan mengenal Tuhan Yesus gitu. Sudah gitu aku kan kuliah, aku disuruh apa sih udah berhenti aja oke deh papa hari berapa gitu berhenti kuliah gitu. Terus semua komputer terus printer semua dibawa keluar dari rumah, dari kamar dikeluarin semua, nggak boleh kuliah, password wifi diganti, walaupun kuliah online kan cuma nggak bisa ikut karena password wifi diganti kan. Ya sudah maksudnya aku lebih Tuhannya sesuatu apa nggak boleh kuliah, aku berhenti kuliah apa. Terus udah habis itu yang kedua kayak gitu aku datang terus engkau tuh bawa segelas air kayak macam air doa tuh dobrak pintu dia kan katanya lu Kristen kata gitu, lu Kristen gue dengar lu Kristen kata dia gitu. Apa sih dia keluarga gua katanya dari dulu sampai sekarang nggak ada yang Kristen, kalau lu sampai Kristen lu angkat kaki dari rumah semua dari gua. Aku langsung nangis kan kayak sedih gitu kan. Terus dari air itu aku diusapin seluruh badan aku semua, kayak diusapin seluruh badan, senyum sama engkong. Terus aku lagi puasa, jadi orang rumah tuh tahunya aku puasa, dan aku kan lagi puasa sih puasa orang Kristen kan, puasa Kristen itu udah jam 2 siang, aku mau lagi aus-ausnya tuh. Makasih Tuhan, aku udah dikasih air nih, aku bilang makasih Tuhan. Terus sebelum minum aku sebut dalam namanya 3 kali, lalu aku minum, sudah keluar, terus mulailah aku diproses tuh sekitar, jadi dari tahun itu aku diproses selama sekitar sebulan, dan ada perasaan di mana aku kayak ada anak diri kan ya. Sampai di jalan bersama mama. Aku udah gak tahan nih, kayak aku pengen buat pengakuan gitu, aku pengen buat pengakuan, aku memang Kristen gitu, aku sudah dibaptis. Aku pengen buat pengakuan, lalu aku bilang sama dia, aku pengen pengakuan nih, sebenarnya beneran serius, sudah berani gitu. Iya, aku pengen pengakuan. Ya sudah, aku berdoa, sebelum pengakuan aku berdoa, lalu sudah selesai berpuasa gitu, berganti maksudnya ada di tangga, aku menuju tangga kan, aku duduk di tangga, aku gak berani turun keluar, dan posisinya aku udah siap-siap mau berangkat ke lalu bapak tuh udah kayak pakai sorban kan, gitu pakai sorban. Terus aku bilang sama papa aku pengen bisa, aku pengen ngomong aja, aku sudah dibaptis, aku Kristen. Apa? Kata bapak gitu. Iya, aku Kristen, aku dibaptis. Hancur Kak, sudah kata dia. Jangan
Jangan kayak gitu Kak. Saya belajar dengan cara baik. Jangan Bapak Ustaz gitu. Apa kata orang? Katanya Ustaz, kamu udah dibaptis doa lu anjir saudara kamu tuh lagi kemasukan jin kafir setan segala macam lah. Kalau berucap gitu kan. Udah ya dengan kelembutan hati tuh memang pas lagi itu aku berdoa untuk Tuhan Yesus kalau melembutkan hati orang tua aku ketika aku melakukan. Sebenarnya kakakku memang orang besar kata orang Yesus. Terus sudah kakak bilang sudah ya kata dia gitu karena kakak memimpin ibadah juga kakak bilang sudah jangan aneh-aneh kakak udah mau berangkat kalau berangkat kakak udah jadwalnya untuk terawih kan. Terus mau berangkat masih ada mama nih sudah mama di bawah Ya. lagi duduk di bawah itu mama langsung apaan sih kata dia gitu itu tuh bukan Tuhan lo kata dia itu nanti gitu nih jangan aneh lo kata dia mama mau langsung tinggal ke kamar aku langsung tinggal di kamar aku bangun karena aku nggak mau mama nanti kena hukuman Tuhan aku nggak mau terus habis itu aku masuk ke kamar sudah sehabis pengakuan ini itu aku kayak makin dan lagi di kayak dipersulit kayak diomel-omelin gitu kakak. Lalu habis itu ada saat dimana apa tuh mau ke Cianjur kan Cianjur ikut panen alpukat di kampung. Terus aku bilang sama Rin ini apakah aku saatnya untuk kabur kan maksudnya kan apa sih kesempatan aku kabur karena aku sama aku lagi banget di Cianjur kan. Terus aku tanya sama Rin, katanya berdoa kata dia kalau memang Tuhan Yesus izinkan kamu untuk keluar dengan cara yang seperti ini katanya akan buat bikin terus aku bilang sama lagi terus kata lagi aku tanya sama lagi kakak ini mama sama papa aku lagi Cianjur nih aku bilang apakah ini cerita aku ini seperti Paulus yang ada di penjara tuh pintu terbuka jangan kata kakak maksudnya kamu harus tunjukkan kepada keluarga kamu kepada papa kamu kalau memang harusnya tuh ya orang Kristen tuh seperti apa orang Kristen tuh nggak yang apa sih nggak yang brutal seperti itu dengan cara kabur kamu harus tunjukkan iman Kristen itu seperti apa Ya. memang betul di saat aku sudah terima Tuhan Yesus itu aku berubah menjadi satu kepribadian yang baru jadi aku tuh sebenarnya orang yang keras kepala kakak jadi ketika aku bilang A ya A dan ketika itu salah ya aku langsung mengutarakan pendapat aku di saat itu tapi ketika aku sudah terima Tuhan Yesus Tuhan Yesus ajarkan untuk orang tua gitu kan dan aku benar jalanin itu kan terus kata lagi jangan kan kata lagi sudah di rumah aja terus karena Roh Kudus itu tertib gitu kan sudah terus sudah dan aku berdoa sama Tuhan sudah aku tetap berdoa Tuhan kalau memang Tuhan izinkan aku untuk pergi dari rumah dengan cara seperti ini Tuhan tolong beri jalan dan satu hal yang paling aku takutkan itu harus terpisah sama anak jadi setiap doa itu aku selalu berdoa Tuhan jika suatu saat nanti sudah waktunya Tuhan cuma satu yang aku minta Tuhan jangan pisahkan aku sama anak aku Tuhan Yesus gitu kan dan ada sih manusiawi di saat aku tahu gitu kan soalnya kita setelah berbicara ya jika kamu mengikut aku kamu harus menyangkal diri gitu dan ada satu firman di mana kamu harus kamu kedua orang tua saudara laki-laki saudara perempuan anak laki-laki dan perempuan aku tahu itu ada di Alkitab jadi kesempatan ini tuh secara manusiawi aku sadarin kayak ini tuh nafsu aku untuk keluar gitu aku nggak mau dipisahin sama anak aku karena aku sudah berbicara dan satu lagi hal yang aku alami selama mengenal Tuhan Yesus itu bukan berarti aku baca Alkitab dulu baru aku alami enggak tapi aku alami dulu baru aku tahu ada di Alkitab kayak gitu kan kecuali yang ini yang apa sih yang aku harus meninggalkan anak aku karena selama pergumulan sebelum hari ini aku selalu pergumulan sama Kak Alex sama Kak Agi gitu kan tapi aku lupa jadi pergumulan apa zaman berapa lalu yang aku doakan seperti itu Tuhan tolong jangan pisahkan aku sama anak aku dan ada sisi di mana aku nggak mau terpisah sama anak dan kayaknya aku harus Tuhan tolong beri jalan kayaknya aku harus tapi ketika aku berdoa tuh satu pelajaran terbesar yang aku ambil aku bisa membedakan yang mana jawaban dari Tuhan yang mana jawaban dari iblis gitu kan jadi walaupun
dalam hati tuh kayak ada rasa keluar dari rumah, tapi hati itu nggak tenang gitu Kak. Itulah jawaban dari iblis. Tapi jawaban dari itu pasti tenang gitu kan, selalu hati kita tenang. Dan situ aku dapat satu pelajaran terbesar, bisa membedakan mana jawaban dari Tuhan dan mana bukan. Lalu akhirnya aku nggak jadi ngomong, aku tetap diam di rumah, aku tetap tunjukkan iman Kristen seperti apa sama kedua orang tua aku. Dan besoknya pulang kan, orang tua aku cuma sehari kan bisa pulang. Lalu makin berat aku diproses itu dan lantai 2, tapi hari dimana setelah pulang dari Cianjur tuh buka puasa di lantai 1, jadi semua makanan itu dibawa ke bawah, terus di atas tuh cuma ada Indomie sama 2 telur. Dan aku cuma makan itu sama anak aku, dan anak aku makan nasi, cuman nasi bekas nenek aku kan. Jadi orang Islam tuh kalau puasa tuh dia masaknya biasanya sore kan pas mau buka puasa, jadi ada nasi yang bekas sahur tuh. Udah, aku cuma makan Indomie sama telur. Lalu besoknya itu makin berat lagi, semua alat muka semua jadi dibawa ke bawah, nggak ada satu makanan pun. Itu cuma ada proma kan. Jadi aku cuma makan proma karena aku punya mah, dia terus makan proma sama minum air putih. Terus aku bilang kemarin, aku cerita sama dia, dan kita berdua nangis. Terus sayang, sesungguhnya mengenyangkan itu bukan cuma makanan kata dia, tapi juga firman Tuhan. Jadi kita baca Alkitab, terus maksudnya aku nangis kan di situ, aku nangis kayak Tuhan kayak gini banget gitu, maksudnya bukan berarti apa ya, kayak kakak kayak aku tuh nggak kuat gitu dengan sikap kedua orang tua seperti ini. Rasa kayak aku pengen dia sama kakak, masih kayak minta. Pokoknya aku pergumulan tuh malam tuh, hujan malam tuh hampir sekitar 2 jam tuh aku minta Tuhan beri jalan, aku serahkan seluruh hidup aku ke tangan Tuhan Yesus. Saat malam itu aku berdoa nangis. Terus aku sih ngomongnya udah selesai, besoknya hari aku keluar dari rumah ini, di mana anak aku diajak ke masjid. Jadi sama papa tuh diajak ke masjid sama papa karena pandemi kan, ke anak kecil. Tapi entah kenapa hari itu papa ingin bawa anak aku ke masjid sholat berjamaah kan. Akhirnya mama naik ambil baju koko anak aku di dalam lemari aku, dan mama aku tuh melihat satu tas gitu. Memang di mana aku pertama kali ketahuan itu, aku sudah menyiapkan beberapa potong baju dalam tas baju aku, terus semua surat-surat ijazah, surat penting aku, terus sama yang paling banyak baju anak aku sudah aku siapkan dalam tas besar, karena aku percaya iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang sia-sia gitu. Aku sudah siapkan itu, terus mama lihat tas itu, mama gitu kayak ini tas apa nih gitu, dia kabur dari rumah, ya pergi dari rumah, pergi sana gitu. Aku juga gak mau punya anak kafir, punya anak murtad gitu loh, Kak, maki. Terus dia bilang gue capek-capek ya lahirin lu, ngebesarin lu buat jadi kafir gitu. Pergi sana sudah, tidak bawa anak lu, nangis kan. Terus sudah aku bilang aku pergi gitu. Aku tetap bilang sama mama kayak nggak bisa gitu kan, aku harus bawa anak aku, nggak bisa. Udah pergi lu sama gitu, sudah pergi. Mama tuh posisinya lagi tuh jam siang lagi masak buat buka puasa. Lalu mama aku bilang kayak gini, ada aku yang ustad, jadi ada aku yang ustad juga saat itu. Mama bilang kayak tunggu kakak lu Rukia tuh, kakak lu tuh kemasukan jin kafir tuh gitu kan. Terus aku bilang kata dia bilang aku bilang aku tantang ada aku, terus kalau menurut ya ada aku duduk di depan kamar aku duduk dalam kamar, aku buka pintu, terus ada aku tanya, ada aku bilang kayak gini, kenapa kak, kata dia gitu, itu bukan Tuhan kak, itu nabi, kata dia gitu. Terus aku bilang kayak gini sama dia, sekarang kalau memang lu bilang itu nabi yang diserupai sama gitu kan, kalau memang seperti itu coba tunjukkan sama gua
di mana ayat Al-Quran yang menyatakan kalau Nabi Isa diserupai sama Yudas. Kalau ada, gue baca 2 kalimat syahadat sekarang. Aku bilang gitu kan. Lalu dia ada, kata dia ada, tenang. Dia ambil kan HP sama HP-nya dia tuh. Terus dia bilang ini gitu. Terus aku bilang kayak gini, sayang, kata dia bilang, itu bukan Al-Quran, itu hadis. Aku bilang gitu. Terus aku tanya, kenapa? Kan dia bilang, kenapa kalau ada yang bilang Al-Quran itu kitab penyempurna, kenapa harus membutuhkan hadis dan sedangkan Alkitab itu tidak membutuhkan apapun. Alkitab itu kitab yang bisa menjawab dirinya sendiri. Iya. Seperti itu kan. Lalu kata dia gini kan, dia berbicara tentang itu Tuhan itu gak punya, Tuhan tuh gak bisa punya anak, Tuhan tuh punya anak bukan seperti itu konsepnya. Aku bilang gitu kan, itu tuh arti kata Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku jelasin, Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman, dan Roh Kudus itu Roh kebenaran. Memang itu satu. Di saat Tuhan Yesus, di saat Roh Kudus belum ada di hati kita, kita tuh akan mengerti apa arti kata Tritunggal itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus datang di mimpi gua, itu tuh mohon maaf pasti gua lu itu karena aku orang Bali kan kan. Terus aku bilang, Tuhan Yesus tuh pas datang di mimpi gua tuh gua baru ngerti apa arti kata Tritunggal itu sendiri ya. Sama Tuhan Yesus di mimpi, amin Tuhan. Aku langsung amin gitu. Amin sayang, aku bilang. Semoga Tuhan Yesus jangan aku, jangan lu, jangan mama, jangan kakak. Gitu kan. Sekali lagi kayak aku ngerasa ini tuh bukan diri aku yang jawab, ini udah Roh Kudus yang ikut campurkan dalam ucapan kata aku kan. Aku telepon Ren saat itu, aku percaya kan. Terus aku percaya kalau ini bukan diri aku dan Roh Kudus sudah bantu aku dalam untuk berucap, dan aku udah percaya ini udah waktunya aku pergi dari rumah gitu kan. Tuhan sudah tunjukkan waktunya, Tuhan sudah tunjukkan jalan, Tuhan sudah buka jalan. Aku telepon Ren karena aku pengen ada saksi yang mendengarkan aku berbicara seperti ini. Iya. Aku telepon Ren, kita lanjut berdebat sama ayah aku. Udah, terus kata ayah aku tuh tentang apa, ihdina sirotol mustaqim, tunjuk jalan aku jalan yang lurus. Aku langsung bilang, memang ada di jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Tuhan Yesus lah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku bilang, Tuhan Yesus lah jalannya itu sendiri. Aku bilang. So, dia makin panas, gantian yang aku nanya. Sekarang gue tanya sama lu, kenapa di Al-Quran itu disebutkan Nabi Isa diwafatkan baru dibangkitkan? Berarti secara tidak langsung Al-Quran pun mengiyakan kalau misalnya Nabi Isa atau Tuhan Yesus itu sendiri mati di atas tiang kayu salib dan bangkit ke surga. Aku bilang gitu kan. Lalu ada aku nggak bisa jawab, terus saat itu ada aku langsung telepon kakak. Terus kakak datang, terus anak aku langsung aku tarik. Terus anak aku tarik lagi sama aku. Kenapa kak? Bukan itu tuh bukan Tuhan kak, itu Nabi kak. Maksudnya perdebatan yang seperti itu kak. Dan makian kafir lah segala macam sama seperti itu. Lalu kakak bilang, kalau udah mau waktu buka puasa tuh mau bilang cuma hancur, kalau sudah jangan kayak gitu kak, ini jin lah, ini bilang jin kafir lah. Karena waktu sudah mau buka puasa sudah mereka buka puasa di lantai 2 lah, kata lantai 2 di buka puasa. Lalu apa sih, anak aku suruh ke depan kan, ke mereka, aku bilang Ija ke depan sana makan sama engkong sama nenek minum es, aku bilang Ija ke depan, terus Ija balik lagi ke kamar. Anak aku kasih aku es kan, sebelah ini buat mama, terus anak aku tutup pintu. Terus aku bilang, mama tutup, iya. Ija nggak mau, mama dimarahin sama engkong. Ija nggak mau, mama dimarah-marahin sama engkong. Kita tutup aja pintunya. Jadi Ija kita tutup pintu, anak aku anak pintar, anak paling sayang sama aku. Lalu maksudnya aku nangis kan saat itu. Lalu sudah papa turun ke bawah, aku siap-siap kan, aku berganti pakaian, anak aku berganti pakaian, sudah aku turun ke atas.
lalu papa kan lagi bawa aku di depan, papa langsung masuk lagi lihat aku turun dari tangga. Terus papa tanya mau kemana kak, aku bilang kayaknya memang aku harus pergi dari rumah ini bapak. Aku bilang aku mohon maaf sama bapak, aku sudah mengecewakan bapak, mengecewakan mama, tapi aku nggak tahu aku bisa yakin sama bapak. Dia bilang kayak gini, belajar lagi kak, aku bilang belajar lagi 3 bulan, aku bilang apa itu kita perlu lakukan, karena bapak masih tahan aku, kalau untuk aku saat itu. Lalu aku bilang, aku ceritain saat itu mimpi aku bilang enggak apa, aku bilang aku sudah yakin Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku. Sekali lagi kakak, itu aku berbicara seperti itu tuh kayak ada rasa gimana, ya udah gak ada rasa takut gitu kak, aku udah berani gitu mengungkapkan gimana kesan. Terus kata apa kan, aku cerita sama apa mimpi aku itu, aku bertemu sama Tuhan Yesus, terus kata kakak aku bilang, apa langsung berucap seperti ini, panggil Tuhanmu sekarang, gitu kan. Sama seperti ayah aku berucap, panggil Tuhanmu sekarang, kalau Tuhanmu benar datang, aku gitu kan, gua kasih uang 10 juta seperti sekarang juga. Terus aku bilang amin, aku bilang amin Pak. Nanti aku doa selamatkan kita semua. Lagi tuh aku berbicara seperti itu kayak nggak ada rasa takut, padahal kayak papa tuh keras kayak gue kena gamparnya nih, gue kena gamparnya nih kayak gitu kan. Cuma sama sekali berani tuh, benar-benar berani bicara seperti itu. Kalau bukan Roh Kudus yang bantu tuh kakak, tidak mungkin aku bisa bicara. Lalu sudah kita berdebat, lalu papa bilang lagi, apa sih aku disuruh pelajarin, sama tetap pelajarin apa itu Al-Quran dan apa itu Alkitab selama 3 bulan. Terus aku bilang sama papa tidak bisa papa, aku Kristen sampai mati. Aku bilang gitu. Aku bilang pergi kamu dari rumah ini. Oh, sudah. Aku langsung ajak anak aku nih, gimana? Kata dia gitu kan. Terus kata dia, siapa bilang aku boleh bawa anak lu? Aku bilang tidak bisa kakak, ini anak aku, secara hukum bisa ini anak aku, nggak bisa kata dia gitu. Lu bayar dulu persalinan dulu, sesar, karena aku kan melahirkan dulu sesar itu, lu bayar dulu kata 30 juta dulu uang gue yang buat lu melahirkan tuh gitu. Sama mungkin kalau lu bisa sukses. Tapi aku percaya itu hanya ungkapan kekesalan seorang orang tua tuh kakak. Hari dimana yang aku takutin itu terjadi, hari dimana aku harus rela gitu, aku harus meninggalkan anak aku, itu yang paling aku takutin. Aku tahu ini bakalan terjadi dan pasti terjadi, dan sungguh kayak satu mau ninggalin anak gitu, nangis bener-bener kayak Tuhan, ini kan yang aku pinta Tuhan, pisahkan aku sama anak Tuhan, tapi kenapa Tuhan kau pisahkan aku kayak gitu. Jadi berdasarkan harus aku jalani itu, dan aku keluarin bajunya Mirza kan, dimana aku mau keluar dari rumah, aku mau terpisah sama anak. Aduh kakak, aku nangis. Mau terpisah sama anak aku dan apa ya istilahnya, satu rasa gimana, aku kan sudah selesai Mirza tuh kenapa gitu Tuhan, kayak aku kasihan sama anak aku, bisa menerima apa sih, mendapatkan kasih sayang seorang ayah, dan sekarang tuh ya harus mendapatkan apa sih, kehilangan kasih sayang seorang ibu. Aku harus tinggalin dia demi keselamatan aku. Dan aduh Tuhan Yesus, dan hari dimana aku harus terpisah anak aku, dapat kayak satu kelihatan yang dimana Mirza tuh kayak kelilipan. Waktu itu Mirza kelilipan, lalu namanya anak kecil kelilipan tuh kan nangis terus, udah aku tiup, udah aku tembang, udah aku usap mukanya segala macam, nggak berhenti nangisnya. Terus aku tarik ke kamar mandi, aku buka keran, aku sebelum usap mukanya Mirza tuh aku
dalam nama Yesus 3 kali, dan puji Tuhan dia langsung hilang. Langsung kreditannya dia masuk. Sudah aku tahu bawa anak aku keluarin bajunya Mirza dari tas aku duduk di tas aku keluarin Mirza, dan Mirza tuh nyamperin aku kan, jadi Mirza tuh diiming-imingin beli es krim sama ada aku yang tapi terus aku keluarin bajunya Mirza, terus aku peluk Mirza kan, aku bilang doain mama, aku bilang doain mama ya, terus Mirza mau beli es krim, dia bilang iya Mirza beli es krim sama aku. Terus anak aku pergi, aduh Tuhan Yesus tolong, mama nangis. Habis itu anak aku diajak, anak aku pergi. Iya. Itu sudah jawab semua pergumulan aku. Ini aku percaya pada waktunya Tuhan. Aku saat dimana aku harus meninggalkan keluarga aku untuk mengikuti Tuhan Yesus untuk mencari keselamatan. Aku harus meninggalkan anak aku, dan aku bilang, aku pamit. Setelah anak aku berangkat, aku pamit sama mama sama papa. Aku bilang, mama, papa, maafin aku. Aku udah bikin malu keluarga. Tapi aku yakin sama iman aku bilang aku udah percaya sama Tuhan. Terus aku bilang, apa jangan kak, jadi papa masih tahan aku. Dan aku bilang, sudah kalau memang seperti itu, aku tetap bisa di rumah kan. Tapi dengan iman kepercayaan aku bilang tetap bisa. Iya. Bilang, aku keluar dari rumah hari dimana aku keluar dari rumah, aku meninggalkan semua keluarga aku, meninggalkan anak. Aduh Tuhan, jangan nangis. Iya. Jadi dimana aku keluar dari rumah, aku pamitan sama mama. Aku pamit, aku bawa tas, aku cium tangan mereka, aku bilang, doain aku. Terus papa bilang, gini, gak bisa, iman kita. Terus aku bilang, papa dalam Kristen, walaupun kita dengan iman yang berbeda, tapi kita bisa saling mendoakan. Iya. Dan Tuhan pun bilang begini dalam bagaimana mungkin kan gelap dan terang itu bisa bersatu. Dan aku keluar dari rumah, itu tanpa uang sepeser pun, tidak ada uang sepeser pun di kantong. Aku keluar dari rumah, aku cuma memandang Tuhan Yesus, aku cuma percaya Tuhan Yesus. Saat itu aku keluar dari rumah, beberapa meter ke depan, itu aku langsung telepon Dini kan, kayak ada aku nggak tahu aku mau kemana setelah keluar rumah ini. Terus tadi aku jalan keluar dari rumah, lalu aku telepon dari aku bilang aku di luar, aku nggak tahu mau kemana, aku bilang gitu. Tunggu situ gitu, telepon udah nyariin, dan memang dari namanya manusia kita udah antisipasi tuh kakak, udah antisipasi dimana saat aku keluar dari rumah dan ketahuan. Itu kita sudah coba hubungin, tidak hubungin satu pun. Tapi ketika hari dimana aku hari dimana aku keluar dari rumah, itu ada satu keluarga yang bisa dihubungi, dan itu aku percaya, maksudnya kayak waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu. Sudah tunjukkan aku sudah mengikut Tuhan, dan Tuhan memberikan orang yang bisa menyelamatkan aku ketika aku keluar dari rumah. Itu puji Tuhan juga. Jadi salah satu keluarga yang bisa dihubungi, jadi aku tunggu, jadi lumayan jauh tuh. Rumahnya keluarga itu ada di Jakarta Utara, dan aku di Jakarta ini. Lalu aku tunggu di situ, tunggu lumayan lama. Itu nggak lama itu, nggak lama tuh papa langsung telepon aku berkali-kali. Papa bilang, jangan nangis. Jangan nangis. Ada rasa di
karena aku pengen pulang, cuman aku gak mau kakak aku gak mau seperti istri waktu menjadi tiang garam ketika menghadap ke belakang. Aku tetap mau ikutin Tuhan Yesus, aku tetap mau dijalani Tuhan Yesus. Kita sih manusiawi sebagai seorang ibu tuh yang hancur itu rasanya, aku pusing. Ada Tuhan aku sebenarnya, tapi di situ saat itu aku percaya, aku yakin Tuhan Yesus ada di depan aku, di kanan aku, di belakang, di sekitar Tuhan Yesus akan menolong aku. Amin. Tuhan Yesus pimpin langkah aku percaya itu. Aku gak mau kadang kalau mau naik langsung itu gak mau Tuhan. Dan setelah aku tunggu, aku mau kembali ke rumah, aku tunggu Kakak Joni, dan setelah 30 menit Kakak Joni datang. Ya, aku buka dulu. Pas bagian ini aku tuh pasti nangis normal. Lalu Kakak Joni tuh datang. Terus nggak sebelumnya kayak aku pusing, aku pengen pingsan. Aku punya uang saya pun mau beli air mau gimana gitu ya. Terus katakan bilang aja kamu pergi ke warung, nanti Kakak Joni yang bayar. Tapi aku nggak mau, karena aku bukan orang Islam gitu, nggak seperti itu. Terus aku bertahan selama Kakak Joni datang, aku diajak ke rumahnya. Itu ternyata Joni tuh punya istri yang bekerja di ladang Tuhan kan, Inggris. Terus di mana Tuhan Yesus sangat baik, di mana aku keluar keluarga yang istilahnya bisa menguatkan aku dalam doa. Iya. Jadi kakak Ani, Kakak Joni itu selalu berdoa buat aku, kita selalu berdoa. Amin. Aduh, itu tuh tiada hari tanpa menangis. Sudah lama orang penyiaran bilang apa sih, aku harus berangkat ke Ambon kan, maksudnya itu bukan biaya yang sedikit kan, untuk pesawat tuh kalau bukan Tuhan Yesus yang gerakin hati saudara nyariin untuk bayarin aku tiket ke Ambon tuh, itu mungkin gitu. Puji Tuhan buka jalan, aku bisa ke Ambon. Dan sekarang apa sih, ternyata aku mendapatkan satu karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Aku tuh tiba di Ambon tuh hari Sabtu, itu di rumah keluarganya Rin. Terus minggunya kan ke gereja, besok ke gereja itu. Dan pertama kalinya aku masuk gereja tuh tanpa ada rasa was-was, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa apapun itu, istilah kasarnya udah merdeka gitu. Aku udah seneng aku bisa ke gereja secara bebas gitu. Itu pertama kalinya dalam Ambon sini. Lalu satu hal, ternyata apa ya, mengikuti Tuhan Yesus itu benar. Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus tuh sekarang seperti yang apa yang lihat semua, aku tidak kekurangan sedikit, aku tetap sehat, aku tidak kekurangan makan, tidak kekurangan baju, aku tidak kekurangan sedikit pun. Dan puji Tuhan, aku notabene bekerja semua di ladang Tuhan. Kalau di sini kan sebutnya majelis ya. Satu pelajaran besar lagi yang aku dapatkan, istilahnya gini. Ini aku pikirkan, aku tuh kiranya aku sekarang kemarin tuh ada berada di tengah-tengah. Jadi keluarga notabene Muslim garis keras dan keluarga lain di sini semua bekerja di ladang Tuhan. Iya. Banyak ini yang paling kuat ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus. Dan banyak. Jadi pas setelah sampai di sini kakak, aku tuh cerita kesaksian ini bukan hal yang mudah kakak. Jadi aku nggak sekarang orang di sini tuh aku cerita-cerita kayak aku ngalamin. Jadi aku tuh cerita-cerita seperti ini ketika memang di dalam hati aku. Jadi ada beberapa orang yang aku ceritain tentang pengalaman kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan sama aku tuh, mujizat Tuhan. Dan di situ pula
aku bisa mengartikan mimpi aku itu, membuatkan mimpi aku tuh sudah digenapi gitu ya sama Tuhan. Jadi beberapa orang yang aku ceritakan itu tentang, jadi mimpi aku ini sudah dibuatkan sama Tuhan tuh. Yang pertama kan tadi arti tumpang tangan di atas kepala, terus menjaga tangan Tuhan Yesus sendiri, terus arti muslim yang ada di jalan raya. Ya. Dan pendeta tuh bilang sama aku, kenapa Tuhan Yesus itu bilang salah? Karena Yesus itu lahir satu abad, satu sebelum Masehi kan kayak gitu. Betul. Muhammad tuh lahir sebelum Masehi Ya. setahun kan. Jadi makanya Tuhan Yesus bilang itu salah. Lalu arti kata roti gitu kan, roti itu ternyata roti kehidupan. Itu aku cerita sama orang, dia bilang itu kamu makan tuh roti kehidupan. Terus kopi yang aku minum itu katanya itu dibilang darah Yesus kan gitu kan. Anggur kan darah Yesus kayak gitu. Lalu dan yang lebih aku lupa mimpi aku tentang yang perempuan yang ada dalam mimpi aku ini yang melihat aku bersama Tuhan Yesus itu ternyata kakaknya mama yang kasih tahu ke keluarga, ke share ke grup keluarga video itu. Jadi Tuhan Yesus sudah membuatkan itu, ternyata oh iya benar. Makanya Ya baik teman-teman, itu dia tadi kesaksian dari seorang murtadin yang luar biasa. Ya ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita semua, yaitu dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya ke-6 sampai ayatnya ke-14. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ya kiranya melalui kesaksian dan firman Tuhan yang kita dengarkan boleh memberkati kita dan iman kita semakin teguh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan yang paling penting adalah jangan kita malu bersaksi kepada orang lain, sehingga orang lain juga boleh mendengar kasih Kristus dalam hidup mereka, dan banyak yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terus dukung channel ini agar channel ini terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share sebanyak-banyaknya. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.